memulai sekolah minggu, kita akan mempersiapkan Alkitab, lembar pelajaran, dan persembahan. Shalom teman-teman. Shalom. Bertemu lagi dengan saya, Ivana dan Retusena. Siapa yang rindu bersekolah minggu? Saya. Siapa yang bersuka cita hari ini? Saya. Ayo biar tambah semangat, kita pakai yel-yel ya. 1, 2, 3. Sunday School. Sunday School. Yes, yes, yes. Oh, yes. Mari kita memuji Tuhan. Yesus bisa pakai siapapun juga. Yang semangat ya. Yeah. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membara, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku berkasa, berkasa, yang bisa bahkan siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membara, Abraham taat kepada Bapa, Daniel mengalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku berkasa, berkuasa, yang bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yeay. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sekarang yang mau memulai sekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay. Mari kita memuji Tuhan. Yesus, aku berjanji. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Sakal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut.
firman Tuhan ini disampaikan oleh Pak Hendra. Check it out. Shalom teman-teman, shalom kakak-kakak, adik-adik, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Teman-teman yang di rumah, yang online di rumah, baik juga ya. Baik. Ya, doa kami kalian semua dalam keadaan sehat semua ya, dalam penyertaan Tuhan. Yuk, hari ini kita akan belajar pelajaran yang kedua di minggu yang kedua di tahun yang baru ini ya. Tahun berapa ini? Tahun berapa? 2022 ya. Hari ini kita akan belajar dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Teman-teman yang di rumah silahkan membuka dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 ya. Kita akan baca untuk teman-teman dan untuk adik-adik yang di sini ya. Orang muda yang kaya. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah, mari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ya, berbahagialah orang-orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang berjudul murid yang memilih harta surgawi. Ya, tidak memilih harta dunia, tetapi memilih harta surgawi. Ya, kalian pernah tahu ini mata uang apa ini? Mata uang apa? 5.000. Nilainya 5.000. Wah, ini enak ini. Buat beli apa ini 5.000 ini? Hah? Kalau kamu tak kasih uang 5.000 buat beli apa? Buat beli apa ini? Es krim. Wah, enak ini buat beli es krim. Terus kalau kamu tak kasih 10.000 mau buat beli apa ini? Hah? Buat beli apa ini? Wah. Apa ya? Buat beli apa? Buat beli apa, Kak? Jajan. Jajan. Wah, kalau tak beli ini berapa ini? 50.000. 50.000. Buat apa ini uang 50.000? Buat apa ini? Mau buat apa? Beli apa? Rumah. Waduh, beli rumah. Wah, kurang banyak ini kalau rumah. Enggak apa-apa, ditabung dulu 50 tiap hari ya. Terus Bisa dapat rumah. uang. Nah, ini uang 100.000. Buat beli apa? Wah. Buat beli apa? Buat beli baju, buat beli apa? Ya masih bisa ya. Ya, uang ini dicari orang bekerja untuk cari uang untuk mencukupi kebutuhan ya, kebutuhannya macam-macam. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana
pengalaman dari seorang anak muda yang, wah, ini ada anak muda yang bekerja siang malam, dapat uang banyak, ditabung, lalu mendapat uang banyak. Lah dia punya uang banyak lalu dibuat untuk beli domba, beli kambing, beli apalagi ya, lembu, beli tanah, lalu beli rumah. Iya, beli rumah. Rumahnya uangnya banyak ini. Ya. Wah, ini punya uang banyak ini. Lalu pada suatu saat anak muda yang kaya ini dia bertemu dengan siapa ini? Yesus. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ketemu sama Tuhan Yesus, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana caranya untuk saya bisa memperoleh kerajaan Allah, harta surgawi? Bagaimana saya harus menemukan hidup yang kekal? Lalu jawab Yesus apa? Taatilah perintah Tuhan. Ya. Yang pertama, jangan membunuh. Nah, dia berkata, wah Tuhan, aku tidak pernah membunuh Tuhan. Kalau ada nyamuk aja aku tidak berani nabluk loh, ben nyokot aku, ben tidak berani nyokot, tidak berani bunuh nyamuk ini. Ada semut lewat, dia mikir-mikir, rawani mateni semut lagi. Lalu jangan membunuh, lalu jangan mencuri. Wah Tuhan, aku sudah tidak pernah mencuri lagi, uangku sudah banyak. Banyak uangku, tidak punya, aku mau sesuatu, aku bisa beli. Lalu yang ketiga, jangan mengucap saksi dusta. Mengucap saksi dusta itu adalah jangan berbohong. Aku tidak pernah berbohong Tuhan, aku jujur. Aku hidup saya itu sesuai dengan apa yang saya katakan. Hebat ya ini ya anak muda ini. Lalu hormatilah ayah ibumu. Tuhan, orang tua saya itu sudah saya senang-senangkan. Orang tua saya mau apa? Mau rumah tak beli ke, mau domba tak beli ke. Aku punya uang banyak Tuhan. Dia punya segalanya. Hormat, saya sudah hormat sama orang tua. Lalu yang selanjutnya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Aku sudah mengasihi orang-orang Tuhan. Aku sudah mengasihi banyak orang. Nah, terus apa lagi Tuhan? Kalau kamu pengen sempurna, ya, Yesus berkata kepada anak muda ini, kalau kamu pengen sempurna, jualah harta milikmu, lalu bagikan kepada orang-orang miskin. Ketika dia mendengar itu, dia mulai sedih. Duh, harta saya itu banyak Tuhan. Saya sudah berjuang, berusaha, bekerja, tetapi setelah saya punya segalanya kok mosok harus dijual lalu diberikan kepada orang miskin. Saya tidak rela Tuhan. Dia sedih. Loh, kalau kamu mau sempurna, silahkan itu dijual, diberikan kepada orang miskin. Ya, lalu ikutlah aku. Nanti kamu akan peroleh harta surgawi. Anak muda ini sedih. Wah, eman-eman Tuhan. Saya sudah berusaha puluhan tahun untuk saya mengumpulkan itu. Akhirnya Pergi. Akhirnya anak muda ini pergi meninggalkan Yesus. Nah, dari cerita ini menjadi contoh yang baik atau buruk? Buruk. Ya, tidak boleh ditiru ya. Tidak mau memilih Tuhan tetapi memilih harta duniawi. Dia memilih harta duniawi, tidak memilih harta surgawi yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita masukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak, kalian boleh belajar dengan tekun. Kalian boleh berdoa untuk masa depan kalian. Kalian boleh berusaha sesuai dengan penyertaan Tuhan. Ketika kalian boleh disertai Tuhan, lalu kalian diberkati dengan pekerjaan, lalu kalian punya uang yang banyak, apa yang harus kalian lakukan?
Harus bekerja terus. Harus bekerja terus, dapat uang terus, akhirnya uangnya buat diberikan kepada ya orang-orang yang membutuhkan, tidak untuk kesenangan sendiri, tapi bisa menjadi berkat buat orang-orang lain. Jadi kaya itu boleh, tetapi tidak boleh untuk kepentingan diri sendiri. Boleh dibagikan untuk pelayanan gereja, boleh dibagikan untuk pelayanan misi, boleh dibagikan kepada teman-teman di yatim piatu, panti asuhan, yaitu berkat untuk bisa memberkati orang lain. Ivana dulu pernah ya? Pernah memberikan uang tabungannya untuk anak-anak panti asuhan, yaitu rasanya bagaimana rasanya ketika melihat anak-anak panti asuhan memperoleh dikasih hadiah, dikasih makanan, itu rasanya biar mereka senang ya. Kamu juga ikut senang enggak melihat mereka senang? Ya ikut senang. Jadi bisa memberkati orang lain. Jadi uangnya itu bukan untuk beli mainan sendiri ya, tetapi untuk menyenangkan orang lain. Kalau seperti tadi, anak muda tadi, dia tidak mau untuk menyenangkan orang lain, orang-orang miskin. Itu tidak boleh ditiru ya, tidak boleh ditiru. Jadi kalian boleh kaya, tetapi dipakai untuk perluasan kerajaan Allah. Karena apa? Kalian akan dipersiapkan memperoleh harta di mana? Di surga. Ya, yuk kita akan akhiri dalam doa. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh Tuhan tolong untuk kami bisa mengerti firman-Mu hari ini, supaya kami boleh memilih harta surgawi Tuhan, supaya Engkau yang akan mempersiapkan hidup kami, Engkau yang akan menyempurnakan iman kerohanian kami, supaya kami boleh mempersiapkan diri untuk masa depan kami, untuk pekerjaan kami, sehingga kami memperoleh berkat yang akan kami pakai untuk perluasan kerajaan Allah. Ketika kami masih kecil, Tuhan akan ajari kami Tuhan untuk kami bisa memberi pada orang-orang yang miskin, supaya kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang belum membutuhkan, yang kurang membutuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, untuk ayat hafalan untuk kelas Indria itu dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7b. Ya. Yuk kita akan baca bersama-sama, diingat-ingat dulu ya, nanti diucapkan ya ayat hafalan ini. Siap? Siap? Siap. Ya. 1, 2, 3. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 1, 2, 3. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yuk anak-anak. Allah bersukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. ya. Teman-teman yang di rumah silahkan membaca ayat hafalan lalu dihafalkan ya, supaya itu masuk dalam hati dan pikiran, dan itu membuat kita, iman kita bertumbuh untuk bisa mengasihi saudara-saudara kita ya, karena Allah mengasihi kita dengan sukacita ya. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Hendro untuk firman-Nya. Firman ini mengajarkan kita untuk memilih harga surga. Teman-teman, kita akan akhiri sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa. Berdoa ini dipimpin oleh Rachel. Terus, Tuhan Yesus, kami sekarang akan menutup sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Mama. Terima Mama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.
Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dadah. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.